Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, apa kabar Hong Kong? Senang sekali saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia menyapa pendengar di program Halo Jakarta Halo Hong Kong, dan kangen banget sama rekan saya yang satu ini. Iya, saya juga kangen sama Sekar. Saya Sam, RTHK Radio Television Hong Kong di Hong Kong. Ya, musim dingin kok. Jadi harus begini. Iya, ini kelihatan kalau dari outfitnya ya. Dari outfitnya nih kayaknya kedinginan banget. Memang sudah dingin banget ya di Hong Kong cuacanya ya di minggu ini ya Sam ya. Dingin sekali Sekar. Kalau malam tuh tidur tuh aduh harus gini. Oh iya. Walaupun sudah pakai pemanas ruangan. Gak ada. Kalau pemanas hidung kita jadi kering. Oh, oke. Iya. Pagi-pagi tuh susah napas. Ya, tapi memang udah banyak banget yang sudah liburan ya. Contohnya nih yang saya tahu nih ada artis Indonesia Raffi Ahmad sama Nagita Slavina kemarin liburannya ke Hong Kong. Terus banyak lah yang udah mulai liburan ke Hong Kong ya, yang mau belanja-belanja, menikmati suasana kota, suasana Natal di Hong Kong tuh pas banget ya. Wah, Pak, sangat pas. Karena kenapa banyak lampu-lampu. Kita mentionnya kemarin ya banyak lampu segala macam ya di Hong Kong itu, pohon-pohon Natal juga banyak. Iya. It's everywhere. Di shopping mall ya rame pokoknya ya. Jadi lampu-lampu. Memang kebahagiaan di mana-mana ya. Tapi saya mau tahu dulu nih di Hong Kong lagi ada keseruan apa nih selain pernak-pernik Natal yang di Hong Kong ini itunya ya nggak. Panda fever. Wah. Lagi demam panda sini. Iya, demam pandanya kayaknya sepanjang tahun ya. Betul, sampai Januari sampai Januari berapa nih? Januari tanggal 1. Ya, jadi panda fever. Jadi kemarin dia udah memperkenalkan ya nggak ke sama An ya. Ke sama An. Ya sudah diresmikan ya nggak pemberian panda raksasa ya, giant panda dari pemerintah Tiongkok ya, ke Hong Kong ya, dan diresmikan oleh Chief Executive John Lee ya. Dan sekarang itu ada yang kreatornya tuh bikin miniature panda atau panda ya, kurang lebih kira-kira ada seribuan dah. Banyak banget. 2.500 patung panda. 2.500 patung panda. Ini ukurannya kecil-kecil tapi ya. Iya, itu kita lucu dah kalau dilihatnya gitu ya. Nanti dia akan diadakan di beberapa tempat. Di lokasinya di West Kowloon, di Ocean Park. Sama di Sun Yat-sen Memorial Park. Jadi di banyak tempat gitu ya? Betul. 2.500 bayangin aja. Iya ya. sih. Kalau dibagi 3 kan kurang lebih 700 panda. Patung-patung panda itu lucu-lucu. Ya. Dengan beragam kita berdiri posenya. Di tengahnya gitu terus kita selfie. Ya. Oh, jadi ukurannya juga lumayan gede ya si panda si itu. Oh, oke. Cute. Lucu banget. Dan ada juga sih panda aslinya juga ada ya. Panda aslinya harus ke Ocean Park. Oh, harus ke Ocean Park kalau mau lihat si panda aslinya. Ya, itu pokoknya teman-teman semua dari Indonesia kalau yang mau datang, those Indonesian tourists who wants to come to Hong Kong, they should see the panda in Ocean Park. Karena sudah mulai banyak banget ya. Sudah kerasa belum nih para turis-turis Indonesia yang sudah datang ke Hong Kong nih? Sam sudah menerima kerabat-kerabatnya juga dan teman-temannya barangkali ya yang mau liburan di sana ya? Iya banyak. Kemarin ternyata saya sambut ada teman, pejabat ya, orang bea cukai, 10 orang datang ke sini bersama keluarganya, sama mertuanya, diajak semuanya ke Disneyland. Ternyata di Disneyland rame. Iyalah ya, musim liburan ya, walaupun lagi dingin. Saya bilang mantap datang ke Disneyland di musim dingin.
Karena kalau musim panas kepanasan ngantrinya, waduh. Kalau dingin ini sejuk-sejuk ini enak ke Disneyland. Jadi ini adalah momen yang paling pas berkunjung ke Hong Kong, ke Disneyland, cuacanya dingin, kemudian bisa ikutan selfie juga di tengah panda-panda yang begitu banyak. Oke, kita nanti setelah ini akan ngobrol-ngobrol langsung dengan sutradaranya dari Women from Rhode Island. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu. Segalanya seperti mimpi, ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Ini filmnya adalah judulnya Women from Rhode Island dari sutradara Yeremias Nyangon. Kita langsung saja berbincang-bincang sama Pak Yeremias yang sudah bergabung bersama Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Halo Pak Yeremias.
Halo Mbak, halo Jakarta, halo Hong Kong. Iya, Halo Mas, Pak. selamat pagi Halo. Mas. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Film Woman from Rote Island ini yang inspirasinya diambil dari mana nih Pak? Biasalah sebagai pembuat film, saya melakukan workshop Mm-mm. di Pulau Rote yang daerah itu belum pernah saya masukin gitu loh. Mm-mm. Melalui workshop itulah kemudian sedikit meningkat, ada riset kecil sekian lama. Kemudian saya melihat bahwa tema ini sangat sangat tebal terjadi di daerah Rote. Mm-mm. Setelah saya analisa lagi, ternyata tidak hanya Rote, Indonesia pada umumnya kasus-kasus seperti itu sangat tinggi. Saya cari lagi referensi dan segala macam. Oh ternyata ini juga kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus katakanlah pembunuhan, kekerasan terhadap wanita, tidak hanya terhadap wanita juga terhadap anak-anak laki-laki. Itu sangat besar sekali. Di Indonesia, di Myanmar, India, bahkan beberapa negara Eropa, termasuk Afrika. Atas dasar itulah, dengan setting di Rote, saya mencoba melakukan workshop, kemudian menulis cerita itu. Kira-kira begitu Mbak Sekar. Oke, baik. Ini filmnya action atau Drama thriller. drama? Trailer. Mm-mm. Trailer. Ya, drama thriller. Coba ya, udah drama ada thrillernya. Jadi kita buat penasaran yang ada di sana. Dan yang paling penting adalah begini ya, Pak Yeremias ya, bahwa memang isu-isu perempuan itu seringkali melalui medium-medium seperti film, medium-medium seperti juga novel dan lain sebagainya, itu tuh bisa mengangkat permasalahan yang barangkali selama ini agak sulit untuk terangkat gitu. Dan apalagi ini menurut saya juga filmnya cocok banget kalau ditonton sama PMI Indonesia yang jumlahnya berapa sih? 165 ini ya, ribu orang ya. Wah, kita berharap banget nih bisa nonton bareng di sana ya, Sam ya. Iya. Dan saya rasa juga untuk penduduk-penduduk Hong Kong juga bagus ya, karena bisa sekalian memperkenalkan where is Rote Island. Ya nggak? Dan Betul. saya googling sendiri sedikit, dia Rote itu ternyata cantik sekali ini pemandangannya, ya nggak? Iya. Apakah ada dari segi, selain dari segi trailer dan drama ini, ada sedikit mengenai Rote Island itself, ya nggak? Memang setelah saya masuk ke Rote Island yang belum pernah saya datangin, hal pertama yang saya lihat adalah betul-betul natural, sangat indah. Sama lah seperti Indonesia, di banyak tempat di Indonesia itu kan luar biasa sebenarnya gitu. Bukan sosokan nasionalis, bukan. Tapi bahwa faktanya begitu. Apalagi di timur, sampai ke tanah Papua. Luar biasa sekali gitu. Tapi di balik itu saya melihat, pada umumnya Indonesia yang sangat indah itu, di balik itu penuh persoalan sosial. Faktanya begitu kan? Betul. Jadi memang ada keindahan yang ingin kita sampaikan, tapi di balik keindahan itu penuh dengan persoalan sosial. Secara keseluruhan, kalau kita bicara Indonesia, Mas. Okay. So I think the audience or the listeners of RTHK, they should, if this movie comes to Hong Kong, they should go and watch it. Ya nggak? It's interesting. Yes. Dengan sendirinya Rote Island itself, it's a very interesting place. Ya nggak? Betul. Patut ditonton ini. Yes, betul banget. Dan juga ini saat ini kan Pak Yeremias nih sedang proses pembuatan film yang selanjutnya ya. Boleh nggak di-spill kita? Jadi kita tahu duluan gitu. Iya. Saya bikin film untuk di pertengahan tahun kita produksi bersama Hard Picture. Hard Picture ini PH rumah produksi baru, tapi mereka concern sekali terhadap film-film Indonesia, film-film nasional tentunya. Nah, kali ini kalau itu kemarin saya sama-sama teman kita bikin film di Rote, kali ini kita bikin di Tanah Gayo, dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Nah, kebudayaan, persoalan-persoalan di situ, judulnya saya kasih judul sementara Black Coffee. Oh, Judulnya Black Black Coffee.
Black coffee. Black coffee. Black coffee. Karena di dataran tinggi Gayo itu tidak hanya dia penghasil kopi, Iya. salah satu penghasil kopi di Indonesia. Ya, yang paling terkenal ya. Kalau kopi ya kopi Gayo. Betul, terkenal sekali gitu loh. Nah, Jadi kopi hitam gitu ya. kopi hitam. Nah, ya black coffee itu saya spell sedikit ya. Black coffee itu menceritakan tentang sepasang suami istri yang tunanetra, sepasang suami istri yang tunanetra. Tetapi sang suami, mereka mengerjakan kehidupan, keperluan dan kehidupan mereka sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Kemudian mereka tidak menjual belas kasih untuk meminta-minta di pinggir jalan atau meminta belas kasihan orang. Bahkan si suami itu bisa memetik buah kopi. Wah. Walaupun dia tunanetra, dia bisa membedakan kopi mana yang masih hijau, yang mentah, yang belum perlu dipetik, dan kopi yang sudah matang yang harus dipetik. Tentulah dalam perjalanan kehidupan mereka ada persoalan-persoalan yang timbul. Kira-kira begitu Mbak Sekar. Oke, ini saya udah kebayang ya Sam, ini kayaknya alurnya lambat, kemudian juga ada ini ya Pak ya, ada apa pemandangan di Gayo yang luar biasa cantik gitu, kayaknya akan seperti itu nggak sih Pak filmnya ya? Ya, kita lihat lah ya. Kalau artinya ya sepertinya membawa ke sana ya kan. Oke. Kalau tunanetra kan itu gimana milih kopinya Pak? Nah itulah ya. Itu yang Harus kalau orang kalau orang normal mungkin saya tidak membuat film ya. Ketika tidak normal ini saya kaget dan orang itu ada. Oh. Pakai ini sense. Jadi ini berdasarkan kisah nyata gitu Pak? Betul. Wah. Terinspirasi dari kisah nyata. Kisah nyata. Dan pelakunya itu sampai hari ini masih hidup. Saya berapa hari kemarin baru ketemu beliau bersama teman-teman. Baru ketemu, kita kangen-kangenan. Karena skrip ini saya sudah tulis 12 tahun yang lalu. Ini saya kembali lagi ke Gayo untuk melihat ketemu dengan beliau. Dan beliau masih sehat. Ya, saya merapikan kemudian akan produksi di pertengahan tahun. Doakan ya Mas. Iya dong, iya Pak. Ini kami nggak sabar banget ya untuk bisa nonton ya. Apalagi kalau yang inspiratif seperti ini kita butuh banget yang seperti itu ya, Sam ya. Butuh. Jadi kapan Pak kira-kira untuk filmnya? Iya, dari Acehnya juga ya untuk bisa datang ke sana. Untuk tahun depan ya rencananya untuk bisa ditayangkannya ya. Kami tidak tahu secara produksi di pertengahan tahun. Tentulah kita pasti butuh waktu post pro. Mungkin di tahun 2026 mungkin untuk di sejumlah ajang festival film internasional, saya kira gitu. Arahnya ke sana ya. Kita lihatlah, mohon dukungan. Ngomong-ngomong Mbak Sekar dengan Mas Sam sudah pernah ke Gayo belum? Belum, saya belum. Mbak Sekar dan Mas Sam sekali-sekali perlu ke Tanah Gayo. Luar biasa. Betul ya. Seperti mereka terbuka sekali. Jadi ini tidak menariknya stigma-stigma ya. Jadi mungkin stigma-stigma yang itu bisa dihancurkan melalui salah satu film ini gitu ya. Ya. Bukan menghancurkan lah ya, tetapi bahwa mereka bahwa mereka menjalankan syariat dengan baik tanpa memaksa. Yang itu yang saya lihat. Oke. Saya non Muslim. Saya non Muslim. Tapi saya merasa saya diterima di sini gitu loh. Saya diterima di sini. Nah, kadang-kala beberapa bagian stigma-stigma itu yang mengarahkan kurang tepat. Mungkin ada beberapa daerah di Aceh yang mungkin kita tidak sependapat dengan mereka. Tetapi bahwa mayoritas, apalagi di Tanah Gayo, mereka sangat terbuka, sangat welcome. Ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, ada orang Padang, beragam-ragam, multicultural. Oke, baiklah Sam. Jadi nanti kalau Sam pulang kampung, boleh juga ya Sam ya untuk memasukkan Gayo ke dalam listnya ya. Kita bareng ya kalau gitu ya. Oke, Pak Yeremias, terima kasih banyak atas
sharing-sharingnya, dan kita tuh tetap bangga banget karena film-filmnya itu memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, dan semoga juga bisa nanti ke depannya ya bisa ditonton juga bareng-bareng oleh PMI perempuan-perempuan yang ada di Hong Kong. Sekali lagi terima kasih, sukses terus untuk film-filmnya. Terima kasih Terima Mbak kasih. Star, terima kasih Mas Sam, terima kasih, God bless you. Terima kasih, Oke. salam sehat. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Nah, seru tadi. Gayo ya, ngobrol ke Gayo ya, bersama kita- sutradara ya. Dengan penghargaannya FFI, sudah masuk nominasi Oscar juga, walaupun belum berhasil, nggak apa-apa, masih ada banyak kesempatan ke depannya ya. Iya. Saya masih ada informasi lagi yang mau disampaikan, kalau enggak saya mau Iya, menyapa. ini nanti ada video, ada video tag ya dari Hong Kong Winter Fest ya. Oke, Festival musim dingin nih di Hong Kong. Wah, Iya. musim dingin banyak ya nggak? iya. Menampilkan kota Natal. Jadi Ya, daripada terbesar tadi yang- kita ngomongin aja kayak ada gimana kalau langsung lihat videonya aja, gitu ya? Iya. Oke, Ya, oke, boleh. kita tonton bersama-sama. The festive mood is filling the air around us. I really want to take a holiday. Since you mentioned it, I want to check out the giant Christmas tree tonight because this year's Winterfest has already started. The Christmas tree this year is over 20 meters tall, as high as a 6-story building. For the first time, projections are added to present different seasonal elements. Winterfest is taking place at the Harborside West Lawn of the West Kowloon Cultural District. Apart from the Christmas tree, the Christmas town is 30% bigger than last year's, with a festive light tunnel, Christmas gnomes, pandas, and so on. Santa Claus will also make surprise appearances. Not only that, on December 24th, 25th, and 26th, there will be winter harborfront pyrotechnic displays. From December 12th to 29th, there will be a West K Christmas market featuring 30 different food and Christmas gift stalls. Winterfest will run until the 1st of January. Which day will you be going? Cantik banget emang ya Sam ya. Gimana kalau Iya. abis dari Gayo kita balik lagi ke Hong Kong, saya juga ikut. Iya. Winter Festival ini yang sangat meriah ya, Sekar ya. Iya. Menampilkan kota Natal terbesar yang pernah ada, menampilkan kembali pohon Natal luar ruangan setinggi 20 meter Oke. di sepanjang tepi pelabuhan Distrik Budaya Kowloon Barat. Jadi West Kowloon District Area ya, yang merupakan salah satu acara Natal paling populer tahun ini. Ya, jadi teman-teman semua kalau yang mau lihat pohon Christmas tree yang besar ya nggak? Langsung aja ke West Hong Kowloon Kong. District. Di West ya. Kowloon District. Oke. Iya. Dan juga ada kembang api pada Kembang tanggal api. 24, 25 dan 26. Belum lagi nanti tahun baru masih panjang lagi. Kegiatannya ada Betul. apa ya? Seru banget. Sam, saya mau menyapa pendengar Voice of Indonesia dan juga RTHK yang sudah komen nih. Kemarin kan kita menghadirkan Hadat Alwi ya. Kalau saya sih seneng banget ternyata ngomong sama Abi tuh orangnya tuh adem banget. Jadi saya langsung tercerahkan gitu loh saya merasanya. Ini Ada komen. ada dari Warsini. Warsini dengerin lagunya Ustadz Hadat Alwi. Hati ini benar-benar adem. Foto hasil kameranya Ustadz kenangan. Nah, pokoknya kayaknya ini Di dari screenshot fansnya kali. ya. Ini dari fansnya Hadat Alwi nih yang komen di YouTube kita. Kemudian ada juga ini yang komen nih, ada dari Sam, nanyain Sam, Kak Sam libur akhir tahun kemana? Ini dari Borgias Zaman nanyain Kak Sam libur akhir tahun kemana? Yang ditanya Kak Sam doang, saya nggak ditanya soalnya kayak
Kayaknya Halo, tahu ya. teman-teman semua nanya ya Pak Kak Sekar liburnya kemana? Iya, kayaknya tahu. Sekar nih kayaknya kerja aja deh, nggak usah liburan. Sam aja yang liburan. Sam ditanya tuh kemana gitu sama Borgias. Saya itu di Hong Kong. Oh, di Hong Nggak kemana-mana. Kong. Ya nggak mau kemana. Tahun baru tuh di Hong Kong tuh mahal sekali ternyata. Teman saya datang ke Hong Kong, itu dia booking kamar ya untuk tanggal 31. Itu satu malam itu dikenakan 16.000 Hong Kong dolar di Oke. Hyatt Regency. Jadi sekitar 8 juta ya semalamnya ya. Ah, Eh, 16.000, 32 iya juta. salah, justru dikali 2 ya. 32 juta. Oh ya udah kalau gitu Satu malam. kita nginepnya di rumah Sam aja atau mungkin di Tapi di pandangannya Bukit ya. kamu bener bisa lihat kembang apinya gitu ya. It's right in front of you gitu. Iya betul sih. Tapi ya berapapun yang Anda bayar kayaknya kalau di Hong Kong akan terbayar dengan kebahagiaannya. Masih ada banyak cerita dari Hong Kong dan juga Jakarta. Tapi nanti ya karena kayaknya kita kalau udah ketemu emang nggak mau berhenti ngobrol. Masih ada episode selanjutnya. Saya Sari dari sampai salah nih ya. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Stay tune di RTHK dan RRI, Voice of Indonesia. Halo Jakarta, halo Hong Kong. Bye. Bye bye. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara, menyapa dan hilang, terbit tenggelam bagai pelangi yang indahnya hanya
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.